Sejahtera selalu buat kita semua. Ketemu lagi pada sesi perkuliahan di pembelian dan pergudangan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan sistematika pengadaan barang di store terkait dengan storekeeper section. Di mana kita ketahui storekeeper section merupakan suatu section yang ada di store yang bertugas terkait dengan masalah di gudang. Nah, di sini kita akan membahas mengenai awal dulu, yaitu apa storekeeper adalah bagian dari lingkup posisi kerja di accounting department yang bertugas menjaga penyimpanan, melakukan pencatatan, dan mengawasi serta mengatur keluar masuknya barang yang tersimpan di gudang hotel, baik di general store maupun di daily store, ya. Itu baik dari gudang utama maupun gudang harian. Jadi storekeeper sini merupakan suatu section yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan barang-barang yang ada di gudang, mulai dari penyimpanannya bagaimana, terus nanti juga pengawasannya, terkait juga pencatatannya, serta mengatur dan memonitor keluar masuknya barang yang ada di gudang tersebut. Nah, di sini ada beberapa uraian tugas yang terkait dengan storekeeper, ada harian, ada mingguan, ada bulan, dan ada setengah tahun, dan ada tahunan. Baik, kita akan kupas satu persatu, mulai dari tugas harian yang menjadi kewajiban maupun yang menjadi tanggung jawab dari storekeeper. Tugas harian atau daily job-nya ini adalah pertama, menerima barang dan meneliti kembali barang-barang yang diterima oleh receiving, diterima dari receiving juga, berdasarkan apa? Berdasarkan receiving report disertai dengan dokumen penyerta yang lengkap. Ini artinya tugas storekeeper menerima barang kiriman dari supplier atau vendor yang diterima oleh receiving dan melalui laporan receiving report tadi, ya, storekeeper mengkondisikan apakah sudah sesuai dengan dokumen-dokumen yang menjadi pelengkapnya. Selanjutnya, setelah itu memisahkan barang-barang yang akan disimpan sesuai dengan klasifikasi dan penempatannya masing-masing. Nah, ini jadi storekeeper setelah menerima juga memisahkan barang-barang tadi sesuai dengan klasifikasinya. Di sini ada kelompok-kelompok dikelompokkan, ya, food and beverage sendiri, terus nanti juga dengan kelompok yang terkait dengan material dan beberapa macam supplies, operating equipment, dan termasuk nanti aset. Jadi semuanya bisa dikondisikan sesuai dengan ininya masing-masing, ya, dengan skupnya masing-masing. Food and beverage, kelompok material, operating equipment, dan sampai ke big asset. Ya, jadi semuanya harus dikondisikan oleh storekeeper. Nah, selanjutnya semua barang yang diterima tadi dicatat dalam namanya kartu persediaan barang atau BINCAD. Ya, di dalam BINCAD itu ada nomor, ada tanggal, ada nama itemnya, ada in, ada out, dan biasanya ada dilengkapi dengan remark. Ya, jadi setiap barang itu dibuatkan satu BINCAD. Jangan sampai nanti ini apa itu tidak teratur, ya. Jadi BINCAD itu satu kartu persediaan barang untuk satu tipe barang, begitu, ya. Selanjutnya mengeluarkan barang-barang berdasarkan storeroom requisition atau disingkat dengan SR dari masing-masing departemen, dan mencatat dalam BINCAD masing-masing barang sesuai ketentuan yang dan prosedur yang berlaku dari manajemen. Nah, jadi di sini storekeeper juga berhak untuk tidak menuruti semuanya, ya. Seandainya nanti ada storekeeper dari every produk meminta katakanlah beras itu 50 kilo atau 2 sak, ya, tetapi berhubung ini apa kemarin sudah dikondisikan dikontrol oleh storekeeper, akhirnya storekeeper berhak untuk mengurangi atau juga menegosiasikan apakah tidak bisa dikurangi dengan pihak food and beverage, ya, dari terutama dalam pihak kitchen. Nah, itu. Dan selanjutnya mencatat dalam BINCAD masing-masing tadi. Jadi
dicatat semuanya pengeluarannya, sesuaikan antara barang yang ada dengan posisi tingkatnya. Selanjutnya, melaksanakan tugas-tugas dari atasan yang berhubungan dengan kedinasan. Ini biasanya terkait dengan penugasan-penugasan yang lain yang berhubungan dengan operasional di accounting departemen khususnya dan pada operasional hotel keseharian pada umumnya. Selanjutnya, menyimpan arsip atau filing ya, semua dokumen sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi arsip-arsip sudah dikumpulkan sesuai dengan yang dikondisikan tiap harinya ya. Biasanya dokumen-dokumen yang terkait dengan pengeluaran penerimaan ya di situ. Nah, sekarang yang mengenai tugas mingguan itu jelas ya di sini bersama dengan cost control mengadakan weekly inventory khusus untuk food and beverage. Kenapa? Dikarenakan yang terkait dengan food and beverage ini sirkulasinya sangat tinggi atau termasuk dalam fast moving, jadi keluar masuknya sangat cepat, makanya dikondisikan dilaksanakan inventory mingguan bersama dengan cost control. Gitu. Selanjutnya ada juga yang terkait kita tugas bulanan. Nah, tugas bulanan ini berkaitan dengan juga sama dengan cost control, mengadakan monthly inventory food beverage, tetapi ditambah dengan supplies. Ya, jadi semua yang terkait dengan food and beverage dan juga supplies, termasuk nanti beberapa terkait dengan ini apa barang-barang atau form-form yang ada di general store. Selanjutnya adalah menghadiri rapat accounting departemen. Biasanya setiap bulan sekali diadakan meeting internal di accounting, atau bahkan biasanya kadang-kadang dalam satu minggu itu diadakan briefing dulu, morning briefing terkait dengan pelaksanaan harian di section store-nya. Nah, di sini juga ada yang terkait dengan tugas tengah tahunan atau 6 bulan sekali. Masih dengan cost control juga, ya. Bersama-sama dengan cost control mengadakan inventory khusus operating equipment di store. Jadi ini hal-hal yang terkait dengan penambahan-penambahan equipment, alat atau yang lainnya ya. Di sini dilaksanakan setiap tengah tahunan sekali atau 6 bulan sekali. Gunanya untuk mengkondisikan agar nantinya tengah tahunan ini kira-kira pengeluarannya bagaimana? Apakah masih bisa dikondisikan atau sudah melampaui budget yang telah ditentukan? Tuh. Untuk tugas tahunan sendiri atau yearly ini bersama-sama dengan cost control mengadakan inventory tahunan yang mencakup seluruh barang-barang yang disimpan di store, bahkan juga terkait dengan beberapa penambahan-penambahan termasuk nanti equipment yang terkait dengan aset. Jadi semuanya dikondisikan dalam laporan tahunan. Ya, di situ nanti semuanya akan di satu persatu mulai dari awal tahun, pembelian-pembeliannya, ya bulan apa saja yang menyangkut terutama di equipment dan aset. Ya, selain itu ada beberapa tugas lain yang tidak kalah pentingnya di store. Yang pertama ini biasanya menjadi rutinitas juga yang terkait dengan tugas-tugas lain itu. Yang pertama adalah membuat purchase requisition untuk barang-barang di general store ya. Jadi store keeper itu juga berhak untuk mengadakan suatu PR yang terkait dengan barang-barang yang ada di general store, terutama yang terkait dengan guest supplies ya, atau yang barang-barang yang untuk pelayanan kepada tamu. Lalu juga di sini menerima store requisition atau permintaan barang gudang dari departemen lain atau user dan memproses pengeluaran barang tersebut. Ya, biasanya ini dikondisikan SR ini dibagi menjadi beberapa bagian. Kalau untuk yang terkait dengan food and beverage itu biasanya setiap hari bisa, tetapi kalau yang terkait dengan supplies itu biasanya seminggu itu dibagi 2 sampai 3 kali. Soalnya apa? Dikarenakan yang terkait dengan supplies itu barang-barang yang tidak mudah busuk dan bisa dikondisikan untuk permintaannya sesuai dengan forecast. Nah, itu. Selanjutnya tidak kalah pentingnya melakukan penyimpanan barang sesuai dengan metode FIFO atau yang terkait dengan first in first out. Barang yang masuk duluan adalah keluar yang lebih dulu. Dan di sini juga ada mengontrol tanggal kadaluarsa barang yang berada di general store.
Nah, ini berkaitan dengan expiry date-nya, terutama pada ini termasuk dengan yang terkait dengan beberapa amenities yang ada di kamar dan juga di restoran, termasuk contohnya adalah gula saset, kopi saset, dan teh saset. Ya, seperti itu. Jadi harus dicek. Di samping itu juga beberapa barang yang minuman, biasanya juga minuman soft drink itu kadang-kadang juga harus kita cek untuk expiry date-nya. Itu ya. Selanjutnya adalah mengontrol jumlah persediaan barang agar tidak terjadi empty stock atau stok kosong. Jangan sampai terjadi permintaan kosong. Jadi harus digunakan dengan selalu mengecek dan cross-check antara barang actual di gudang dengan kartu persediaan barang. Di sini makanya gunanya purchase position itu adalah mengkondisikan agar barang tersebut tetap bisa terjaga stoknya, tidak sampai stok kosong. Ya, nanti akan mengganggu operasional keseharian di hotel. Nah, hal-hal penting yang perlu diwaspadai dalam pelaksanaan hariannya yaitu adalah dalam melakukan tugasnya, seorang storekeeper berada dalam pengawasan seorang cost control. Nah, ini sekali lagi tadi sudah kita kondisikan dari tugas-tugas mulai dari yang terkait tugas mingguan, bulanan, setengah tahunan sampai tahunan itu pengawasannya tetap ke cost control. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi penimbunan barang di gudang utama. Ya, jadi tidak biar di general store itu tidak ada penimbunan barang yang bisa mengakibatkan over budget. Apalagi nanti biasanya terkait dengan spoil itu. Jangan sampai ya, itu adalah tidak diperkenankan hal itu terjadi. Makanya ada yang namanya seksi pengawasan yang terkait dengan cost control ini. Barang yang disimpan di gudang utama atau general store, biasa barang-barang yang termasuk fast moving biasanya ya, yang orientasinya cepat, terutama barang-barang yang digunakan oleh tamu, keperluan tamu, termasuk galon mineral, pom-pom milik departemen seperti cash receipt, captain order, lah itu biasanya seringkali menjadi fast moving, jadi surplus yang harus dikondisikan jangan sampai nanti kehabisan. Makanya ada pengawasan dari cost control. Nah, agar keamanan barang-barang yang terdapat di general store tetap terjaga baik, storekeeper disarankan juga membuat peraturan agar tidak semua orang bisa masuk gudang utama. Ya, jadi ini hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk gudang utama, dan ini tentunya juga dilaksanakan dan disondingkan juga dengan atasan untuk mendapatkan persetujuan. Jadi nanti biar tahu semuanya. Nah, di sini kita akan juga kami kondisikan untuk penambahan terkait dengan pengelolaan gudang. Sedikit ada yang terkait dengan manajemen sistem pergudangan ya. Jadi yang namanya warehouse management system itu juga diperlukan di dalam tidak hanya di hotel tapi juga perusahaan-perusahaan lainnya biasanya menerapkan manajemen sistem pergudangan. Ya, di sini sistem manajemen pergudangan yang didukung oleh teknologi informasi untuk membantu pengawasan pergerakan barang masuk. Ya, pergerakan dalam warehouse dan barang keluar. Jadi barang-barang yang ada di gudang tersebut. Jadi adalah gunanya untuk membantu pengawasan pergerakan barang secara otomatis juga. Itu adalah manajemen sistem pergudangan. Nah, di sini fungsi dari manajemen sistem pergudangan yang pertama adalah memudahkan pengelola warehouse atau gudang, memberikan informasi ketersediaan suatu barang kepada bagian perencanaan produksi, hotel kan bagian FB, atau juga housekeeping dan front office, dan juga marketing dan barang-barang yang terkait dengan maintenance juga, jadi dengan semua departemen. Ya, tentang ketersediaan barang tetap pada tingkat yang aman. Jadi barang-barangnya masih tetap aman. Ya. Selanjutnya, penempatan barang yang ditentukan oleh sistem sehingga memudahkan penyimpanan. Nah, jadi barang-barang tersebut kita update senantiasa setiap hari by sistem dan juga backup manualnya. Ya, di sini akan bisa memudahkan penyimpanan, pengambilan dan penghitungan stok secara cepat dan akurat. Selanjutnya juga mengurangi lead time, ya, lead time dan aktivitas penyimpanan barang dan pengiriman barang. Jadi tidak sampai terjadi suatu kekosongan maupun juga penimbunan dan juga
barang-barang yang sudah mendekati expired. Itu bisa terdeteksi secara lebih awal. Nah, ketersediaan beragam informasi mengenai level barang dan utilitas warehouse gudang ini memudahkan menganalisa untuk menyusun strategi penggunaan barang-barang yang ada di gudang secara lebih efisien. Ya, jadi ini adalah fungsi manajemen sistem pergudangan, ya, atau warehouse tadi. Ya. Nah, di sini tanggung jawab utama sebagai pengelola itu sebetulnya apa? Tanggung jawab pengelola pada pergudangan atau warehouse ini. Jadi tanggung jawabnya adalah melengkapi pengiriman dan penyimpanan barang melalui pengolahan dan perintah muatan. Jadi ini biasanya berlaku di semua ini usaha, ya. Ini melengkapi pengiriman dan penyimpanan. Selanjutnya dari ini akan mempermudah dalam mengontrol dan bertanggung jawab ini ya atas jangan sampai ada pencurian atau kehilangan, ya. Jadi tanggung jawabnya tanggung jawab utama pengelola gudang itu mengontrol dan bertanggung jawab atas penyimpanan barang dari kehilangan, pencurian, kebakaran dan ekspedisi tadi. Ya. Selanjutnya bertanggung jawab atas pelaksanaan bongkar muat barang di gudang. Ya, jadi tadi adalah penerimaan barang maupun keluar masuknya dari receiving dan juga dari departemen user yang mengendaki barang tersebut. Dan ikut menandatangani surat penerimaan barang dan surat jalan atau surat detail ini adalah surat barang masuk dan surat barang keluar. Biasanya melalui store requisition yang ada di operasional kesehariannya. Bertanggung jawab atas kebersihan. Nah ini kebersihan, kerapian dan dalam area gudang barang. Di sisi lain juga bertanggung jawab atas ketepatan laporan gudang. Bagaimanakah laporan gudang tersebut pada operasional kesehariannya. Jadi nanti ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Ya itu. Nah, sebetulnya di sini dari beberapa awal pembahasan tadi mengenai dari pergudangan itu sebetulnya keterampilan atau keahlian yang dibutuhkan itu adalah seperti ini. Ya, ada beberapa step by step yang harus sangat dikondisikan agar nantinya apa? Semua yang terkait dengan sistem manajemen pergudangan atau warehouse tadi dapat tercapai dengan baik. Karena ada beberapa faktor di sini, yaitu adalah apa? Teamwork, jelas itu ya. Teamwork yang terkait dengan kerjasama antar tim, lalu didukung oleh koordinasi yang baik, dan juga oleh organisasi perencanaan, ya, manajemen waktunya bagaimana, tadi sudah kita kupas juga, pelaporan keterampilannya, inventory control, ya, keterampilan dokumentasi, peralatan pemeliharaan, keterampilan entry data, dan dependability. Ya, jadi ini adalah keterampilan-keterampilan yang sangat dibutuhkan di dalam kita mengontrol, mengelola gudang melalui sistem manajemen yang bagus dan tersistem. Jadi ada dengan adanya teamwork yang baik, saling koordinasi, perencanaan organisasi yang matang, dan juga akan memantapkan manajemen waktunya bagaimana, terus nanti adanya pelaporan-pelaporan yang harus menjadi kegiatannya, termasuk nanti deteksi inventory kontrol lah, bagaimana dengan seorang cost control juga, termasuk nanti keterampilan dokumentasi di dalam cara memfilenya bagaimana, ya, dan juga pemeliharaan alat-alat yang digunakan terkait dengan dalam penginputan data setiap harinya bisa terkoneksi dengan baik. Nah, itulah salah satu yang harus kita kondisikan dalam kita mengelola suatu warehouse atau siklus di pergudangan, terutama di sistematika yang ada di storekeeper. Demikian dari kami dalam perkuliahan singkat ini, mudah-mudahan nanti sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan nanti dalam pengelolaan gudang bisa tercapai dengan baik. Begitu, salam sehat selalu dan semoga tetap semangat, tetap berkarya.